Wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Wa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Sani. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat Al-Quran dan pemahamannya menurut para sahabat, dan kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti Zoom yang biasa kita lakukan setiap pada subuh di Zoom Al-Sani dalam rangka mempelajari, memahami, mentadaburi surah-surah di dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran. Di antaranya pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 25 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini kita didampingi oleh Ibu Khotimah Maryadi. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan apa tentang uraian tadi dan dengan tuntas dijelaskan oleh Ibu Khotimah. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Selanjutnya kita bacakan tadabbur yang dari ayat-ayat ini. Baiklah, kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyabqahu wa fi azanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minuna biha hatta iza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in haza illa asatirul awwalin. Sadaqallahul azim. Wa minhum may yastami'u ilaik. Di antara mereka orang-orang yang mendengarkan bacaanmu. Di antara orang kafir, orang musyrik ada mendengarkan bacaanmu tentang Al-Quran. Wa ja'alna ala qulubihim akinatan ayyabqahu wa fi azanihim waqra. Padahal kami telah meletakkan sumbatan di tutupan atau sumbatan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahami, dan kami letakkan pula tutupan atau sumbatan di telinganya. Wa iyarau kakul ayatin la yu'minu biha. Dan jika mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Maksudnya tidak mau beriman kepada kebenaran itu, yaitu Al-Quran. Hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantah kamu, orang-orang kafir itu berkata, in haza illa asatirul awalin. In haza itu ini adalah tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Maksud in haza itu kembali kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 171, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a aw nidaa summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a aw nidaa. Perumpamaan orang yang menyeru pada orang kafir adalah seperti pengembala memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka tuli, buta, bisu, buta. Sebab itu mereka tidak mengerti. Itulah
Kalau orang-orang kafir itu diumpamakan seperti binatang yang tidak mendengar panggilan. Panggilan yang mana? Panggilan tentang Al-Quran. Mereka tidak mendengarkan panggilan itu karena mereka buta, mereka tuli, dan mereka bisu. Uh, walau walau alimallahu fihim khaira la asma'annahum la asma'ahum walau asma'ahum latawallau wa hum mu'ridun. Itu dikatakan walau alimallahu fihim khairal la asma'ahum. Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan, ada kebaikan pada diri mereka, tentu Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Artinya mereka tidak punya kebaikan sedikit pun mereka sehingga tidak mendengar apa yang disampaikan itu. Walau asma'ahum latawallau wa hum mu'ridun. Jika kalau Allah menjadikan mereka mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga. Sedangkan mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Al-Anfal ayat 23. Kemudian surah An-Nisa ayat 76 bagian akhir, di situ dikatakan yubayyinullahu lakum antadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah menerangkan hukum kepadamu supaya kamu tidak tersesat. Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, sesuatu sudah tertulis dalam kitab. Maka dalam surah Tur ayat 2, wa kitabum mastur. Mereka di kitab yang tertulis. Nah, kemudian dalam surah 20, kembali ayat 20 Al-An'am, Allah menjelaskan kepada kita, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum allazina khosiru ampusahum la yu'minun. Nah, ini menceritakan bahwa orang-orang yang telah diberi Alkitab, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, telah diberi Alkitab. Mereka mengenalnya, Muhammad, seperti bagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Kenapa mereka mengenal? Ahli kitab itu menyembunyikan tentang ayat-ayat mengenai Nabi Muhammad, sebagaimana dalam ayat itu menjelaskan bahwa mengenal ciri-ciri Nabi Muhammad itu sendiri, namun mereka sembunyikan. Nah, akibat daripada itu allazina khosiru ampusahum fahum la yaminun. Mereka merugikan diri mereka sendiri karena perbuatan mereka itu. Mereka tidak beriman kepada Allah. Maka apa? Itu dia tahu siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengenal ciri-cirinya dengan jelas, bagaimana dia mengenal anaknya sendiri, tetapi dia tidak mau mengakunya. Karena itu mereka termasuk orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka tidak beriman. Andaikan mereka beriman, maka mereka akan selamat. Kemudian dalam surah di Al-An'am ayat 1, kemudian mereka summallazina kafaru birahim ya'dilun. Kemudian mereka kafir, orang-orang kafir itu mempersekutukan Tuhan dengan Tuhan mereka, menyekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Itu contohnya. Dalam surah Fusilat ayat 5, Allah menjelaskan, aqalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi azaniha waqrun wa mimma bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Di situ mereka berkata, qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi azanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab. Situ hati kami berada dalam tutupan, atau ada yang menutupi apa yang kamu serukan kepada kami, dan tidak kami ada sumbatan, dan di antara kamu dan kami dengan kamu ada dinding. Jadi di situ banyak sekali sekatnya. Sekat pertama, hatinya tertutup. Hati kami telah menutup. Ada yang menutupi terhadap seruan. Kemudian telinga juga ada tutup atas terhadap panggilan yang masuk. Kemudian di antara mereka, antara kamu dan kami ada dinding katanya. Maka dia mengatakan, bekerjalah kamu, kami pun bekerja pula, gitu kan. Masing-masing bekerja dengan pekerjaan masing-masing, dengan amal masing-masing. Inilah itu. Kenapa? Hati mereka tertutup dan
mereka ada sumbatan mereka sehingga tidak bisa mendengar pesan yang disampaikan. Kalaupun mendengar mereka tidak mengerti. Dalam surah An-Nisa ayat 129 bagian ayat itu al-ayah, maka pala tamilu kullamailil fatazaruha kal muallaqah. Oleh karena itu janganlah kamu terjedung kepada sesuatu yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Nah ini menjelaskan janganlah kita ta'assub kepada sesuatu. Jadi cintanya jangan berlebih-lebihan. Itulah yang maksudkan ayat ini terhadap sesuatu itu yang perlu diperhatikan. Jangan kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jadi tidak berlaku keseimbangan. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 145 ayat menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'ruhum bitabi'in qiblatab wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal minadh dhalimin. Dikatakan wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil, semua ayat keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblat kamu. Wa ma anta bitabi'i kiblatahum. Kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in kiblataba. Situ dan sebagian mereka pun tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Jadi orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka pun berselisih pendapat di situ dalam kiblatnya. Apalagi kalau mau diajak ke kiblat orang-orang muslimin. Artinya apabila dia diajak masuk ke dalam golongan orang yang beriman, mereka akan bertikai, akan menolak. Wala ini tabahwahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal minaz zalimin. Sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu pengetahuan kepadamu, itu Al-Quran maksudnya, sesungguhnya kalau begitu termasuk golongan orang yang zalim. Nah, artinya kalau kamu mengikuti mereka, orang ahli kitab, orang Yahudi Nasrani itu, maka kamu termasuk dalam orang zalim. Nah, di situ bukan arti masuk secara total. Sebahagian saja budaya mereka kamu ikuti, apa caranya mereka kamu ikuti, apalagi sampai beribadah mengikuti mereka gitu. Itulah sudah kacau betul gitu. Nah, kemudian Allah menjelaskan kepada kita tentang orang yang zalim. Di situ dikatakan surah Al-An'am ayat 144 bagian akhir, "Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba la yudillan nasa bighairi ilm innallaha la yahdil qaumaz zalimin." Nah, di situ dikatakan, "Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm." Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berbuat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sehingga Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-An'am ayat 144 al-ayah. Kemudian Al-Araf 37 Allah berfirman lagi menjelaskan tentang kezaliman itu, dikatakan paman azlamu mimman iftara Allahi kadziban wa kazzabi bi ayati, dengan amat pengertian yang sama, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta iza ja'at hum rusuluna yatawaffawnahum qalu ainama kuntum tad'una min dunillah qalu dallu anna wa sahidu ala anfusihim annahum kanu kafirun. Itu surah Al-Araf ini menjelaskan kepada kita, faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban au kazzaba bi ayatina.
Pertanyaan ini, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, di sini dikatakan yang paling zalim itu adalah mendustakan, membuat-buat dusta terhadap Allah, mendustakan ayat Allah, termasuk juga mendustakan Nabi Muhammad SAW. Itulah orang yang paling zalim. Ulaika yanaluhum nasibum minal kitab, orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab itu, kitab yang besar Al-Lauh Mahfuz. Kemudian iza ja'athum rusulna yatawafawnahum qalu, dan apabila datang kepada mereka utusan kami, yaitu para malaikat, untuk menyabut nyawanya, di waktu utusan kami itu datang, bertanya, utusan itu bertanya, apa pertanyaannya? Ainama kuntum tad'una min dunillah, di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah. Maka mereka menjawab, qalu dollu anna wasahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Orang-orang musyrik itu menjawab, berhala itu semuanya telah lenyap dari kami. Mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang kafir. Kemudian dijelaskan lagi di surah Al-Qalam ayat 1 dan 2 dikatakan di situ, nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, nun, demikianlah kalam, demi kalam dari Allah bersumpah, apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-sekali bukanlah orang yang gila. Sebab mereka, orang-orang musyrik itu menuduh kepada Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang gila. Padahal tidak demikian. Allah membantah tentang bantahan tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, ayat 268, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha rabbana wa alaina islam kama hamaltahu alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Di situ kan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan juga dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Maka mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Kemudian ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maka berilah maaf kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkau penolong kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 286. Kemudian tadi hati mereka ditutup, dijelaskan pula dalam surah Al-Baqarah 88 itu dikatakan wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullah bi kufrihim wa qalilan ma yu'minun. Mereka dikatakan wa qalu qulubuna ghulf. Mereka berkata hati kami tertutup. Bal la'anahumullah bi kufrihim qalilan ma yu'minun. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka. Maka sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Kemudian dipertegas dalam surah Al-An'am ayat 5 tentang kebohongan, kedustaan orang-orang itu dikatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim, faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasaufa ya'tihim amba'u makanu bihi yastahzi'un. Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang benar, yaitu Al-Quran, kala sampai kepada mereka. Kelak maka kelak akan sampai kepada kenyataan
dari berita yang lalu selalu mereka berolok-olok itu. Jadi mereka keterangan Al-Quran dijelaskan kepada mereka, selalu mereka berolok-olok, nanti kelak gitu kan, dalam waktu agak panjang mereka akan menemui apa yang mereka olok-olokkan itu akan terbukti. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat kembali kepada ayat 4, maka Allah berfirman, wa ma ta'tihim, nah ini ada kesalahan, wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridun. Nah, di situ dikatakan di situ Allah tidak ada suatu ayat pun, dikatakan tidak ada satu ayat pun yang wa ma ta'tihim min ayati rabbihim. Di situ tidak ada satu ayat pun yang dari Allah sampai kepada mereka. Arti melainkan mereka selalu berpaling. Anha mu'ridun. Mereka berpaling terhadap ayat-ayat yang disampaikan itu. Nah, maka ayat 5 dari Al-An'am itu mengatakan faqad kazzabu bil haqqi lamma jahum pasau ya'tihim amba'u makan bihi yastadiun. Mereka itu mendustakan yang benar, kebenaran atau Al-Quran tatkala sampai kepada mereka. Nah, akibat dari itu mereka akan selalu, kenapa? Mereka selalu memperolok-olok ayat itu. Ayat inilah yang dikatakan mereka mendustakan. Kemudian akibat daripada itu dikatakan seperti diulang lagi pada surah Al-An'am, situ mereka mengatakan allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Nah, orang-orang yang diberi Alkitab itu kepada mereka mengenal Nabi Muhammad sebagai mengenal anak mereka sendiri. Namun orang-orang yang merugikan diri mereka karena mereka tidak beriman tentang kedatangan Nabi Muhammad itu, mereka merugikan diri mereka sendiri. Dan kembali kepada ayat 1 Al-An'am, summal lazina kafaru birabbihim ya'dilun, mereka kafir dan mempersekutukan Tuhan mereka sesuatu dengan Tuhan mereka. Itulah yang dikatakan situ. Kenapa? Itu kembali kepada Fusilat ayat 5. Situ kulubuna fi akanihi mimma tad'una ilaihi wa fi azanina waqru mimma bainina wa bainika hijab. Di situ hati kami, kata dia, ada tutupan, ada sumbat, ada sekat segala macam. Telinga kami tertutup, tersumbat, di antara kami dan kamu ada dinding, maka kita beramal masing-masing lah gitu. Pa'mal innana amilun, kamu beramal, bekerjalah kamu, kami pun bekerjalah kami. Itulah perkataan orang-orang kafir, orang-orang yang hatinya tertutup. Jadi dia apa dia mau kerjakan urusan dia, dan kita apa yang kita kerjakan urusan kita. Tapi kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang diajarkan kepada kita. Nah, kemudian surah Al-Baqarah ayat 145, di situ dikatakan mereka mereka sesungguhnya jika mau mendatangkan orang Yahudi Nasrani diberi Alkitab dan Injil, semua keterangan mereka tidak mengikutinya. Di situ dikatakan wa in ataital ladzina utul kitab bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Itu masalah kiblat ya. Kemudian wa ma anta bitabi'in qiblatahum, kamu juga tidak akan mengikuti mereka. Dan di antara mereka pun saling tidak mengikuti. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblat ba'd. Jadi mereka tidak mengikuti. Tetapi walain ataita wa in alini tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Tetapi jika kamu mengikuti mereka, mengikuti kiblat mereka, sebagian itu yang menjadi persoalan. Karena kamu mengikuti mereka setelah keinginan mereka, dan sedangkan ilmu tentang telah datang kepada kamu, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan orang yang zalim. Itulah yang perlu kita perhatikan. Kembali kepada surah 31 ayat 13 surah Al-An'am, qad hasiral ladzina kazzabu biliqa'illah hatta iza ja'athumus sa'atu ba'tah taqulu ya hasratana ala ma farratna fina wa hum yahmilun auzarahum ala zuhurihim ala sa'ama yazirun. Di situ dikatakan
sungguh rugilah khasiral ladzina kazabu bilika Allahi. Sungguh rugi, telah rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Tuhan mereka. Jadi kita nanti siapapun akan bertemu dengan Allah, kembali dengan Tuhan. Kita menghadap Tuhan. Ayat itu cukup banyak. Summa ilai turja'un, itu banyak sekali dalam Al-Quran. Di sini dikatakan kita akan bertemu dengan Tuhan. Nah, hatta iza ja'al musa'atu batatang qalu, tetapi apabila kiamat datang mereka tiba-tiba, baru mereka menyesal. Apa sesalannya? Ya selatana alama parratna piha, alangkah besarnya penyelesaian kami terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat. Itu yang jadi persoalan mereka. Mereka nyesal setelah melihat bukti yang nyata. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim, sambil mereka memikul dosa mereka di atas punggung mereka. Ala sa'ama yazirun. Ingatlah amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. Mereka memikul dosa. Itulah yang terjadi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, itu ayat ini tentang kezaliman sudah dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 44 tadi. Maka siapa yang berzazim tentang orang yang berdusta dan terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan. Itulah sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Kemudian ayat yang lain juga begitu. Al-A'raf sudah dijelaskan tadi, siapakah yang lebih zalim? Yaitu orang yang membuat dusta terhadap Allah atau mendustakan Allah. Jadi orang yang mendustakan Allah, yang mendustakan ayat Allah, itulah mereka yang zalim. Mereka akan ditentukan sesuai dengan apa yang memperoleh bagian apa yang telah ditentukan di dalam kitab Lauh Mahfuz. Kemudian apabila mereka diwafatkan, mengambilkan apa, mereka ditanya, siapakah, kemana, berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah. Orang menjawab, berhala itu semuanya telah lenyap. Kemudian mereka mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Itulah yang perlu diperhatikan kita semua, bahwa apa yang terjadi itu menjadi perhatian kita bersama. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang tidak mau mendengarkan panggilan-panggilan Allah, tentang apa yang kenapa mereka tertutup hatinya, mereka tidak bisa memenuhi panggilan itu. Demikian tadabbur dari surah Al-An'am ayat 25. Semoga apa yang kita beri ini menambah keimanan kita, keyakinan kita. Janganlah kita sekali membuat kedustaan, baik kedustaan terhadap Allah, terhadap Nabi, terhadap ajaran Islam, maupun mendustakan yang lain. Karena yang mendusta itu adalah dosa yang perlu kita hindarkan. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini, apa yang kita bahas tadi dari pagi sampai sekarang, itu menambahkan keimanan kita, menambahkan pemahaman kita tentang ayat demi ayat dari Al-Quran ini. Semoga itu menambahkan, memperbaiki amal ibadah kita. Itu harapan kita semua. Namun demikian, dalam apa yang saya bacakan tadi, mungkin ada kekeliruan, pasti lihat itu ada salah kutip, itu ada salah peletak ayat-ayat, itu merupakan kekurangan kami dalam membahas ini. Untuk itu mohon dimaafkan. Kemudian kepada Allah, kepada yang hadir, yang mendengar, kami mohon maaf. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.